Baik teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran ini gak boleh hanya sebagai kitabul ibadah, harus naik level kita ini, harus menjadi kitabul hidayah. PR-nya apa? Baca Quran, baca arti, minimal itu. Walaupun ngaji plus arti juga sebenarnya belum cukup untuk memahami Quran secara utuh, secara syumul, secara komprehensif, secara sempurna. Jangan sampai itu pun belum kita lakukan. Contoh misalnya kalau kita hanya mengandalkan terjemah, ketika Allah berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil, surah saya ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran secara tartil. Apa itu tartil? Kalau kita buka mushaf terjemah, kita akan mendapati tartil itu artinya perlahan-lahan. Coba kalau kita langsung menarik kesimpulan, oh bacaan yang dianjurkan itu yang perlahan-lahan. Kalau gitu kita ngaji Bismillah. Kacau kan? Kalau kita hanya memahami secara parsial nggak utuh. Padahal kalau kita nyebrang ke negeri tetangga, ke Singapura, ke Malaysia, buka mushaf terjemah di sana, tartil itu artinya dengan mengindahkan aturan tajwid. Kok beda? Kok bisa? Gitu. Maka belajar Quran tidak cukup hanya mengandalkan terjemah semata. Terus tartil itu yang benar apa? Tartil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu an pernah berkata, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu membaguskan setiap huruf dan mengenali tempat berhentinya. Jadi bacaan yang tartil itu sederhananya adalah yang tajwidnya terjaga, satu. Sesuai dengan terjemah di negara tetangga ya. Bacaan yang tartil itu sifatnya tajwidnya terjaga. Yang kedua, terus kenapa kalau di bangsa kita, di negeri kita artinya perlahan-lahan. Di tafsir Ibnu Katsir, memang sifat bacaan Rasulullah itu tartil, bacaannya itu perlahan-lahan. Tapi bukan tanpa tujuan. Dalam rangka mentadabburi maknanya, merenungi pesan-pesannya. Makanya bacaan Rasulullah itu santai sekali. Bacaannya terjaga tapi juga merenungi makna. Itulah tartil. Sehingga hari ini terjemah yang dipilih di mushaf negara kita adalah perlahan-lahan. Tujuannya adalah dalam rangka mentadabburi makna. Bukan sekedar slow motion doang gitu. Dan yang ketiga, bacaan yang tartil itu disempurnakan dengan irama. Karena Al-Imam Ibnu Katsir juga mengutip hadis Nabi, Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran dengan suara kalian. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami yang tidak memperindah bacaan Al-Quran. Walaupun ada perbedaan tafsir di kalangan ulama. Yang dimaksud dengan menghias Quran dengan suara itu iramanya yang bagus atau gimana? Atau tajwidnya. Karena sejatinya Quran itu indah. Suara kita lah yang menjadi indah dengan Al-Quran. Bukan Quran jadi indah gara-gara suara kita. Itu kebalik. Zayyinul Quran bi aswatikum itu kata para ulama dibalik, zayyinu aswatakum bil Quran, hiasilah suara kalian dengan Al-Quran. Nah, Imam Ibnu Katsir mengutip kisah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Punya suara merdu luar biasa ketika melantunkan Al-Quran. Ketika Rasul SAW berjalan melewati rumah Abu Musa, sementara Abu Musa sedang melantunkan Al-Quran, maka Nabi SAW menghentikan langkahnya untuk menikmati bacaan Abu Musa al-Ash'ari. Dan Rasul bersabda, sesungguhnya Abu Musa Allah anugerahkan suara mizmar min mazamiri Ali Daud, dari seruling keluarga Daud, dipuji sama Nabi. Karena keindahan suaranya ketika melantunkan Al-Quran. Jadi bacaan yang tartil itu kalau kita simpulkan sifatnya adalah tajwidnya terjaga, tadabbur makna disempurnakan dengan irama. 3 itu sifat bacaan yang tartil. Prioritasnya sesuai urutan. Masa irama dulu, irama udah keren banget, tajwidnya berantakan. Ya enggak tartil yang begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalnya. Atau makharijul hurufnya enggak tepat, sifatul hurufnya enggak benar. Maka itu belum tartil.
yang seperti itu. Karena perintah untuk mentartilkan Quran, membenarkan bacaan Quran adalah wajib. Fardu ain. Hukum membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, fardu ain. Hukum belajar teori tajwid, fardu kifayah. Maksudnya gimana? Kita kalau nggak hafal teori tajwid nggak apa-apa. Nun mati ketemu ba iqlab. Kalau kamu ketemu dia, kapan ijab? Nah, ini kan suka ada meme gitu ya. Meme gitu ya. Perasaanku kepadamu seperti izhar, jelas dan terang. Itu kan banyak banget hari ini kan. Meme-meme tajwid, gombal-gombal dalam ilmu tajwid gitu. Kita nggak hafal teori tajwid nggak apa-apa. Tapi kalau ngaji harus benar. Gimana tuh caranya? Dulu di zaman Nabi, Rasulullah aja talaki ke Malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam baca Quran, Nabi mencontoh, mengikuti, meniru dengan persis. Para sahabat pun begitu. Yatlu alaihim ayatih. Nabi bacain Quran, para sahabat dengerin, mengikuti, meniru. Sesederhana itu loh dulu belajar Quran. Nah, muncul belakangan baru dirumuskanlah teori tajwid, matan Jazari, matan Tuhfatul Atfal. Yaqulu raji rahmatal ghafuri, dauman Sulaimanu huwal jamzuri, alhamdulillahi musalliyan ala wa alihi wa sahbihi wa man tala. Itu kan belakangan munculnya syair-syair tajwid begitu. Di zaman Rasul coba cek, nggak ada itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib hafal matan Jazari itu tahun kapan gitu kan. Nah jadi gitu teman-teman ya. Bacaan yang tartil itu tajwidnya terjaga, tadabbur makna, baru sempurnakan dengan irama. Ini urutannya. Setelah tajwid bagus jangan lupa tadabbur makna. Ini sangat ditekankan gitu. Sebelum irama, iramanya udah keren banget gitu. Masa ayatnya tentang azab tapi bawaannya jiharkah bahagia gitu ya. Ya enggak cocok gitu. Makanya urutannya tajwid terjaga, tadabbur makna, baru sempurnakan dengan irama. Nanti irama silakan pilih aja. Ya, sesuai dengan yang kita sukai, yang kita senangi gitu. Jujur ya, saya pengalaman pribadi, wasilah saya tertarik mencintai Quran awalnya itu lewat irama. Jujur aja gitu ya, walaupun seharusnya kita mencintai Quran itu karena keindahan Quran, karena mukjizat Quran itu sendiri. Terlepas apapun iramanya, harusnya hati kita juga bergetar. Iman kita nambah tiap kali dengerin Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah iman mereka. Orang beriman itu dengerin Quran makin nambah iman. Tapi kan masalahnya hari ini kita dengerin Quran nggak ngerti apa yang kita dengar gitu. Gimana mau nambah iman? Makanya mungkin ya wasilah awalnya kita mencintai Quran sebelum mentadabburi Quran adalah lewat pintu iramanya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya nggak mau ngaji pakai irama apa aja boleh. Mau pakai maqam kurdi, irama kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nahawan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ajam atau jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mau bayati. Bismillahirrahmanirrahim. Mau soba. Bismillahirrahmanirrahim. Mau sika. Bismillahirrahmanirrahim. Atau rast. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, teman-teman biasanya kalau ngaji pakai irama yang mana? Bayati, Masya Allah. Irama apa biasanya? Alfa, irama apa? Raro. Nahawan? Ros? Enggak? Masya Allah ya. Nah itu hanya penyempurna aja. Bacaan Quran enggak akan indah kalau iramanya meliuk-liuk tapi tajwidnya kesana kemari. Enggak akan indah. Mungkin indah di pendengaran orang awam, tapi pas didengar sama ahli ilmu, sama ahli qiraat, la haula wala quwata illa billah, risih jadinya. Ini ya begitulah. Makanya ilmui diri. Al-ilmu qabla qaul wal amal. Pentingnya ilmu sebelum berucap dan berbuat. Jadi PR kita hari ini mentadabburi Quran adalah baca Quran, baca artinya. Khatamkan Al-Quran plus dengan terjemahnya, bikin target. Kalau mau dalam sebulan berarti sehari 1 juz, ngaji plus arti.
Kalau mau 2 bulan, sehari setengah juz. Kalau mau 4 bulan, sehari 1/4 juz. Nah ini kayaknya udah minimal banget nih, sehari 1/4 juz, 2 lembar setengah, karena 1 juz itu 10 lembar, 20 halaman, 1/4 juz itu berarti 5 halaman. 5 halaman 2 lembar setengah. 5 halaman kalau kita bagi, sholat subuh 1 halaman, zuhur 1 halaman, asar 1 halaman, maghrib 1 halaman, isya 1 halaman, enggak berat. Cuma perlu waktu 5 menit, 5 menitan lah. Baca 1 halaman, baca artinya. 1 halaman artinya. Insya Allah kalau istiqomah, 4 bulan kita khatam Al-Quran plus terjemah. Siap insya Allah? Ya amalin ya. Jangan pulang nanti nggak ada oleh-oleh gitu. Nah teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau kita sibuk pun, misalnya kita ini banyak alibinya, ngakunya nggak ada waktu buat Quran. Emang sesibuk apa sih kita dengan Sayyidina Utsman bin Affan, Khalifah Khulafaur Rasyidin, pemimpin negara, bisnisnya di mana-mana, ngurusin rakyatnya, urusannya banyak. Tiap malam khatam Al-Quran, lah kita sibuknya diada-ada, ngaku waktunya nggak punya. Bukan nggak punya waktu, kita yang nggak meluangkan waktu untuk Al-Quran gitu. Ya, kalau sulit juga mencari waktu, qumil laila illa qalila wartilil Qur'ana tartila. Allah siapkan malam hari, tidur cepat biar bisa bangun cepat. Itu sunnah yang sering dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari sangat tepat untuk khusyuk, fokus dan bacaan Al-Quran di saat itu lebih berkesan. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Sesungguhnya engkau di siang hari disibukkan oleh urusan yang panjang. Sadaqallah. Kalau siang hari kita sibuk oleh dunia, maka jangan lupa malam hari untuk akhirat, untuk Al-Quran, untuk bermunajat, bermesraan dengan Allah. Tinggal gimana manajemen waktunya aja sebenarnya ya. Kalau sibuk juga, gimana lagi ya? Di perjalanan nih, di kendaraan, di mobil, jangan dengerin yang aneh-aneh. Kalau playlist di gadget kita selama ini musik metal, gantilah sama murad. Inspirasinya dari Quran. Teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya belum pernah sampaikan di mana-mana ya. Hari ini kan saya jadi influencer. Salah satu cara saya mencari nafkah adalah dengan menjadi influencer hari ini. Mempromosikan produk-produk yang bagus, yang dimiliki oleh kaum muslimin sahamnya, yang manfaat untuk umat gitu. Saya jadi influencer, di sosial media saya bikin konten-konten audio visual, video storytelling, kalau teman-teman mungkin ngamatin di Instagram saya. Tahu nggak teman-teman, inspirasi saya berkarya itu Masya Allah tabarakallah, tentu dengan izin Allah ya, ilham dari Allah, petunjuk dari Allah, itu dari Quran loh. Kan konten yang menarik itu kan ada problem, ada solving, ada masalah, terus ada solusi, terus soft selling gitu kan. Kalau ada produk itu ya placement aja, hard sellingnya jarang-jarang lah gitu. Terus dari ayat la yukallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak memberi beban hambanya di luas batas kemampuannya gitu. Saya bikin narasi, beban yang diberi tidak pernah melebihi batas kemampuan diri gitu. Ada masalah gitu kan, mungkin yang pernah nonton ya, lihat aja gitu. Terus jangan mubazir, berkah itu enggak mubazir. Itu dari mana? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin gitu. Berkah itu melimpahnya kebaikan, berkah itu anti mubazir. Gunakan secukupnya, hindari yang sia-sia, habiskan sampai tak bersisa gitu kan. Itu kan inspirasinya dari Quran. Terus yang lain lagi, yang mana lagi gitu. Yang tadi alam semesta, kalau dunia seindah ini gimana dengan penciptanya? Kita tadabbur gitu. Apa namanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila, ayat tentang alam, tentang semesta gitu. Jadi saya ketika berkarya itu ingat ayat Quran, ketika udah mentok nih, ini ide bikin campaign apa lagi? Yang terakhir tuh yang campaign tentang pria sejati, ar-rijal. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, rijalul la tulhihim tijarah. Laki-laki yang tidak disibukkan oleh perniagaan, oleh bisnis, oleh perdagangan gitu. Pria sejati itu gimana? Pria sejati giat menjemput rezeki, bekerja sepenuh hati. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Dari situ. Jadi ayat-ayat tentang rijal, tentang pria, tentang lelaki sejati itu saya kumpulin tuh di Quran, terus saya rumuskan jadi skrip storytelling untuk bikin campaign,
untuk bikin video endorsement gitu. Inspirasi berkarya dari sesederhana itu loh teman-teman. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Quran yang lain teman-teman ya. Karena syiarnya dapat ya, mencari nafkah seumpama jihad fisabilillah gitu kan. Sekaligus berdakwah, diselipin nilai-nilai syiar di sana gitu. Dan klien juga senang karena kontennya menarik, audiovisualnya oke, soft selling gitu. Jadi Masya Allah, ini sederhana ya, pengalaman pribadi ya, saya belum pernah share di mana-mana. Jadikan Quran sebagai sumber inspirasi kita dalam berkarya. Teman-teman mau ngembangin ilmu apapun, kayak tadi Abbas bin Firnas bikin pesawat terbang dari Quran. Jabir bin Hayyan ya, meneliti tentang besi dari surah Al-Hadid gitu. Dan masih banyak lagi yang lain teman-teman. Kalau kita tadabburi, Quran ini mukjizat teman-teman. Quran ini mukjizat. Ashabul Kahfi, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Kami tidurkan mereka selama 300 ditambah 9 tahun misalnya. Para pemuda Ashabul Kahfi yang iman mereka luar biasa, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Rabbnya dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, kata Allah. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Kenapa enggak langsung aja 309 tahun? Kenapa Allah berfirman 300 tahun ditambah 9 tahun? Ada operasi matematika di sana, ada keajaiban ilmu falak, astronomi juga di ayat yang singkat ini. Karena meski durasinya sama, kalau metode penghitungannya beda, bilangannya akan beda. Dihitung pakai tahun Qamariyah, lamanya 309 tahun. Dihitung pakai tahun Syamsiyah, lamanya 300 tahun. Padahal durasinya sama, tapi bilangan tahunnya beda karena beda metodenya. Ini mukjizat Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Quran berasal dari selain Allah, pasti akan ada banyak sekali pertentangan-pertentangan, kecacatan-kecacatan, kesalahan-kesalahan di dalamnya. Afala yatadabburuna al-Quran, di surah yang lain, am 'ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka yang terkunci. Teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Quran itu makin kita kaji, makin kita pelajari, makin terbukti kebenarannya. Banyak ilmuwan yang masuk Islam ketika mengkaji, meneliti Al-Quran. Salah satunya ada ilmuwan dari Thailand yang meneliti tentang epidermis manusia. Namanya Tegatat Tejaten gitu, nggak tahu nama bacanya gimana gitu ya. Saya baca di artikel. Beliau ikut konferensi ya. Yang intinya beliau dapat hidayah itu lewat surah An-Nisa, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka hangus dimakan api neraka, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. La haula wala quwata illa billah. Merinding gitu. Doktor Tegatat Tejaten itu meneliti epidermis manusia. Kalau seseorang mengalami luka bakar pada titik tertentu, dia akan mati rasa. Karena sel-sel saraf sensorik yang sebagai penerima sinyal indera panas gitu ya, itu udah hangus, udah habis. Jadi habis aja, hangus, kebakar, tapi rasa sakitnya udah nggak ada gitu. Di titik tertentu kalau kena luka bakar gitu. Ternyata Allah berfirman, orang kafir di neraka, setiap kali kulit mereka habis, kami ganti dengan kulit yang lain, kata Allah, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Sel saraf sensorik ada di epidermis manusia ini, di kulit sini. Allah udah berfirman 1400 tahun yang lalu. Ayat ini yang menjadi wasilah hidayah Profesor Tegatat Tejaten. Dan masih banyak lagi yang lain teman-teman. Fakta-fakta ilmiah kebenaran Al-Quran. Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah membiarkan dua lautan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya ada dinding penghalang yang tidak melampaui satu sama lain. Memangnya Rasulullah SAW pernah
berlayar gitu, lihat oh ada 2 laut nih, terus ngada-ngadain Quran, la haula wala quwata illa billah. Maha suci Allah dari yang seperti itu. Ini bukti kebenaran Al-Quran. Surah Al-Lahab, ya, vonis Abu Lahab itu kekal di neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dia pasti akan celaka, dia pasti binasa. Ketika surah ini turun, Abu Lahab masih muda, masih sehat, masih bugar. Udah divonis neraka gitu. Enggak bisa lagi dapat hidayah. Kan kalau Abu Lahab mau membuktikan kesalahan Quran, kalau gitu saya hari ini beriman gitu. Tuh Quran enggak benar dong ya, misalnya kan. Tapi ternyata itu enggak dilakuin sama Abu Lahab karena udah divonis sampai matinya mati hina. Matinya kena penyakit yang pokoknya sadis banget lah. Kena penyakit kulit kalau nggak salah, bau busuk. Jadi orang nggak mau nguburin dia. Sampai-sampai ya digali lubang, Abu Lahab itu didorong pakai kayu yang panjang gitu ya. Saking orang tuh nggak peduli lagi sama maitnya, jasadnya Abu Lahab itu, mati hina gitu. La haula wala quwata illa billah, dunia akhirat tuh hina tuh. Karena menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti mukjizat-mukjizat, keajaiban-keajaiban Al-Quran, baik dari segi bahasa, dari segi sains, dari segi angka. Ya, Allah menyebutkan kata hayah, al-hayah, itu jumlahnya sama dengan Allah menyebutkan kata al-maut, kehidupan dan kematian, itu komposisinya sama dalam Quran. Malaikah dan syayatin masing-masing 88 kali. Ad-dunya wal akhirah kalau nggak salah masing-masing 145 kali dalam Quran, seimbang. Padahal Quran itu turunnya wa nazzalnahu tanzila wa rattalnahu tartila, berangsur-angsur, random turunnya, acak, seayat demi seayat, sesurah demi sesurah. Tapi ketika dikumpulkan, kenapa komposisinya bisa begitu luar biasa? Allah menyebutkan kata bahar, bahar itu lautan, laut, itu tersebar di 32 ayat. Katanya lebih dari itu, tapi tersebar di 32 ayat. Dan kata al-bar yang berarti daratan itu tersebar di 13 ayat. Kalau di total 45, kalau dipersentasekan 71,111% untuk lautan, kata laut, dan 28,888% untuk daratan. Itu sesuai dengan komposisi lautan dan daratan yang ada di bumi kita. Itulah frekuensi Allah menyebutkan kata laut dan darat dalam sebaran ayat di Quran. Masya Allah, tabarakallah. Jadi gimana kita gak yakin? Kalau kita udah yakin Quran min indillah, dari sisi Allah, terus kenapa kita gak sami'na wa ata'na? Wa bil walidaini ihsana, buat baik sama kedua orang tua. Sami'na wa ata'na, tutup aurat, ghadul basar, sami'na wa ata'na. Wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Kalau bahasa hari ini, jangan pacaran, jangan HTS-an, jangan friend with benefit, jangan adik abangan, jangan adik kakaan, jangan dan lain sebagainya. Jangan deketin zina, karena zina enggak terjadi secara instan. Pasti ada mukaddimahnya, dari mata turun ke hati. Makanya larangannya bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina gitu. Kemana kita? Sami'na wa ata'na enggak? Ini anak-anak muda nih. Gimana nih? Punya teman online nggak? Chattingan sama siapa gitu ya? Sama si fulanah gitu? Ada nggak tuh? Nah kalau ada ya tubu ilallahi taubatan nasuha ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Nggak takut sama ancaman Allah. Quran itu benar. Keindahan surga benar. Ngerinya neraka juga benar. Nggak takut kita. Bukan masalah besar kecilnya dosa loh. Tapi siapa zat yang kita durhakai. Dan ngerinya lagi, sekecil apapun dosa atau sekecil apapun pahala, pasti ada balasannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil atom, pasti dia melihat balasannya. Siapa yang melihat keburukan, siapa yang mengerjakan keburukan walaupun sekecil biji sawi, dia pasti melihat balasannya. Allah Maha Adil. Kebaikan Allah balas 10. Man jaa bil hasanah falahu 10 amsalihha. Wa man yujza
Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Kebaikan dibalas 10, kejahatan cuma dibalas setimpal. Gimana kasih sayangnya Allah coba? Tapi sekecil apapun kebaikan atau keburukan itu pasti ada balasannya. Dan hati-hati kalau kita mati masih meninggalkan dosa nih ya. Hati-hati banget. Dosa itu konsekuensinya dunia akhirat. Bahaya banget. Kalau kita ditimpa kesialan, ditimpa kemalangan, ditimpa ujian musibah, boleh jadi kalau kita adalah hamba Allah yang beriman, itu adalah ujian dari Allah untuk menggugurkan dosa kita. Karena tidaklah seorang hamba itu tertusuk duri, diuji walaupun hanya tertusuk duri, melainkan itu menjadi kafarat dosa baginya, kan gitu. Makanya dosa itu akan ada konsekuensi. Jangan-jangan masalah hidup kita berat banget karena kita numpuk banyak banget dosa, mikul banyak banget dosa, itu yang bikin kita nggak tenang hidupnya, banyak masalah. Itulah kenapa istighfar menjadi solusi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh kepada kaumnya, mohon ampun kalian sama Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Innahu kana ghaffara, Maha Pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan hujan dari langit untuk kalian. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memberikan kepada kalian anak keturunan, harta yang berlimpah, sawah ladang yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Itu janji Allah. Janji Allah kalau kita beristighfar, kalau kita mohon ampun kepadanya, Allah akan membukakan rahmatnya, membukakan karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmatnya. Tapi kita harus ingat, umat Nabi Nuh itu umat yang belum beriman, makanya diiming-imingi dengan dunia. Kalau kita hari ini yang udah level imannya udah lebih tinggi, ketika kita beristighfar jangan hanya harap balasannya dibalas di dunia, atau bersalawat kepada Rasulullah pengen dibalas kontan di dunia. Terus mana sisanya untuk akhirat kita? Lewat mobil bagus, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Lupa dengan syafaat Rasulullah di akhirat, lupa untuk meneladani sunnahnya. Yang kita ingat cuma rumah, mobil, jodoh, duit gitu ya. Ya, jangan sampai kita menjadikan amalan akhirat hanya untuk meraih dunia yang fana ini. Sebaliknya, raihlah dunia untuk menjadi bekal kita di akhirat. Itu yang benar. Jangan dibalik ya, teman-teman. Jadi yuk kita perbaiki amalan kita, perbanyak amal soleh, banyak-banyak taubat, istighfar, supaya Allah ampuni dosa-dosa masa lalu kita. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha. Keburukan itu bisa dihapus dengan kebaikan. Kita berharap akhir dari kehidupan kita adalah akhir yang indah, husnul khatimah. Karena kalau ujung dari kehidupan kita adalah kebaikan, maka nasib kita di perjalanan akhirat yang panjang yang gak ada ujungnya, khalidina fiha abada, semuanya kebaikan. Jangan sampai kita mati masih membawa dosa, sementara kita gak membawa amal. Ada 3 amal yang gak terputus: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jadi penghuni kubur itu sangat bersyukur kalau punya anak yang soleh. Kata para ulama ya, nasib penghuni kubur itu, ya Allah, kenapa derajatku begitu mulia? Kenapa engkau tunda azab kepadaku dan lain sebagainya ya? Padahal aku di dunia amalannya tidak seberapa. Kata Allah, ini adalah istighfarnya anakmu untukmu gitu. Anak yang mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Itu luar biasa gitu ya, aset yang berharga luar biasa. Nah, selagi kita masih hidup nih, banyak-banyak istighfar. Didik anak kita jadi anak yang soleh supaya bisa ngirim istighfar untuk kita, mohonkan ampunan untuk kita nantinya. Karena itulah aset yang paling berharga. Karena kita akan sedih, nyesel banget kalau kita kembali kepada Allah sementara nggak cukup amal kita. Ya, pas ditimbang masih berat keburukan, masih berat dosanya. Nauzubillahi min dzalik. La haula wala quwata illa billah. Kita enggak akan sanggup bayangin kalau kita hidup memikul dosa. Masalah hidup, beban hidup, enggak tenang. Kalau kita meninggal, masuk kubur membawa dosa, ada azab yang menanti. Nauzubillahi min dzalik. Enggak sanggup kita bayangin. Dan kalau belum habis juga dosa kita, harus dibersihkan dulu di neraka.
Memang benar, siapa yang meninggal dunia dalam keadaan muslim, dalam keadaan memiliki iman walaupun sekecil dzarrah, fahuwa min ahlil jannah. Betul, dia adalah penghuni surga. Tapi kalau masih bawa dosa yang banyak, kan harus dibersihin dulu, harus direbus dulu di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan seringan-ringannya siksa, bara api ditaruh di telapak kaki, mendidih otak. Nauzubillahi min dzalik. Gak sanggup kita bayangin. Makanya jaga diri kita, jaga keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa neraka dengan adab dan ilmu, kata para ulama. Perbanyak amal soleh, perbanyak istighfar atas ampunan dosa kita. Memang siapa sih kita yang gak punya dosa? Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu keturunan Adam pasti punya kesalahan, pasti punya dosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah at-tawwabin, yang kembali kepada Allah, yang bertobat kepadanya. Enggak masalah sebanyak apa dosa masa lalu kita. Rahmat Allah terlalu terbuka luas untuk kita. Bahkan ketika kita banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah enggak panggil wahai pendosa, enggak. Wahai, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Halus banget sapaan Allah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Semua dosa asalkan taubat. Yang masalah itu adalah meninggal gak sempat taubat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi mengampuni dosa yang lain yang ketika Ia berkehendak. Nah, teman-teman, dosa syirik pun akan Allah ampuni ketika bertaubat. Dalilnya Az-Zumar ayat 53. Kalau di surah An-Nisa Allah bilang dosa syirik enggak terampuni kalau seseorang meninggal dalam kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita selalu, Allah jaga kedekatan kita dengan Quran. Ya, sebelum kita tutup ya, waktu azan maghrib masih beberapa saat lagi. Mungkin kita lanjut ke sesi diskusi ya. Tanya jawab, barangkali ada yang ingin dikonsultasikan. Jika saya tahu ilmunya, insya Allah saya jawab semampu saya. Tapi kalau enggak juga, nanti kita simpen dulu, kita pending, kita tanyakan ke ulama yang ahli ilmunya, insya Allah. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih waktunya yang telah diberikan. Pagi hari ini Ustadz, ada sebuah berita duka dan sebuah ironi bagi kita semua. Ada seorang mahasiswa baru dari universitas yang terkenal di Indonesia, punya prestis segala macam, di Yogyakarta. Yang mana saya yakin orang yang masuk, anak yang masuk di universitas ini anak cerdas, anak pintar. Tapi tadi pagi beritanya viral, dia lompat dari lantai 11 di sebuah hotel terkenal di Jogja. Inisialnya TSR, T-nya saya tidak sebut, tapi nama belakangnya menarik, Sinar Ramadan. Sinar Ramadan tuh pikiran saya Quran, pikiran saya nyambung Sinar Ramadan, yang menyinari Ramadan kan Quran Ustaz. Nah, T-nya silahkan cari di berita sudah banyak. Lalu saya berpikir Ustaz, apa yang membuat anak cerdas ini, anak pintar ini nekat untuk mengakhiri hidupnya, sedangkan saya pikir Allah pasti memberikan umur yang panjang seandainya dia mau bersabar begitu. Kalau mau ngambil iktibar Ustaz, boleh enggak saya mengambil diagnosa, ngambil hipotesa, mungkin anak cerdas ini sepertinya jauh dari Quran, pemahaman agamanya kurang, karena jelas di Quran itu di An-Nisa 29:30,
Wala taqtulu anfusakum, jangan engkau bunuh dirimu sendiri. Wa kanallaha bikum rahimah, karena sesungguhnya Allah itu sayang sama kamu. Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulma fasawfa nuslihi naro. Yang kalau kamu kerjakan itu dengan melanggar hukum, dengan zalim, Allah masukkan neraka. Kalau misalnya dia tahu ayat ini kayaknya mikir deh. Boleh enggak kayak gitu saya ngambil iktibarnya Ustadz dari yang saya lihat, apa ayatnya yang saya tahu. Oke, poinnya sudah saya tangkap. Jazakumullah khair. Semoga Allah mengampuni kita semua. Karena kita tidak sempat memberitahu yang bersangkutan, karena kita tidak sempat mendakwahkannya. Semoga Allah ampuni kita semua. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu yang harus jadi muhasabah untuk kita. Apalagi kami ini para dai, semoga Allah ampuni kami. Artinya syiar kami belum sampai kepada anak itu. Ya, tentu tugas kita hanya menyampaikan. Hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Orang jangankan seperti anak itu yang berprestasi gitu ya, kok bisa berakhir seperti itu. Ya, tentu masalahnya memang krisis keimanan boleh jadi ya. Jauh dari Al-Qur'an juga betul, sudah yang bertanya juga sudah memberikan jawaban, Masya Allah ya. Dari hipotesanya wallahu alam, tentu Allah yang paling tahu. Namun yang harus kita sadari adalah hidayah itu kan milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jangankan berprestasi duniawi. Orang yang fasih Quran, hafal Quran aja bisa enggak selamat loh. Bisa enggak selamat. Kalau di zaman Nabi SAW dulu ada golongan Khawarij. Teman-teman tahu ya, dulu ada golongan Khawarij. Orang Khawarij ini adalah orang yang berlebihan dalam beragama, ghulu. Kalau kita lihat ibadah mereka, kita minder. Kalau kita lihat bacaan Quran mereka, kita pesimis. Saking kerennya, saking fasihnya, saking semangatnya mereka beribadah. Tapi kata Nabi, mereka meninggalkan Islam sebagaimana busur meninggalkan panahnya. Anak panah meninggalkan busurnya maksudnya. Kalau mereka enggak bertaubat, tempat mereka di neraka. Orang Khawarij ini, mereka juga ngaji, mereka juga baca Quran. Tapi kata Nabi, yaqra'unal Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Quran mereka tidak pernah melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak sampai ke hati. Bacaannya hanya di lisan aja. Hati-hati kita hari ini, kita yang udah merasa dekat dengan Quran, jangan berbangga diri, jangan ujub, nauzubillahi min dzalik. Kita belum aman, kita belum selamat, karena yang lebih penting dari Quran adalah iman. Abdullah ibnu Mas'ud pernah berkata, nata'allamnal iman qabla an nata'allamnal Quran. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Ketika kami belajar Quran, fazdadna bihi imanan, bertambahlah iman kami. Inilah pentingnya urutan iman sebelum Quran. Maksudnya gimana? Ulama ada yang menyampaikan begini, Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun lamanya, di Madinah 10 tahun lamanya. Di Mekah lebih lama dong. Lebih lama kan? Walaupun sirah nabawiyah lebih panjang riwayat ketika Rasulullah berada di Madinah. Ayat-ayat Madaniyah pun lebih panjang-panjang. Inilah pentingnya tahapan, karena fase Makkiyah itu adalah fase penanaman iman. Menginstal akidah di dalam hati generasi, di dalam hati para sahabat Nabi. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu pendek-pendek, jumlahnya banyak. Belum bicara syariat, belum bicara aturan, perintah larangan, belum. Itu nanti di Madinah setelah hijrah. Ketika para sahabat sudah siap dengan keimanannya, baru aqimus shalah wa atuz zakah wa atimul hajja wal umrata lillah. Perintah-perintah syariat itu belakangan. Ketika iman sudah muncul di dalam hati, turun perintah Allah, turun larangan Allah, itu pun bertahap kan? Maka mereka berkata, qalu sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh. Segala sesuatu itu ada tahapan. Perintah ada tahapan, larangan ada tahapan. Larangan khamar, enggak langsung haram, enggak ada kan? Turun dulu ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan, wahai orang beriman, jangan dekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian tahu apa yang kalian ucap. Turun dulu ayat itu. Nanti turun lagi ayat berikutnya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Mereka nanya sama kamu Muhammad tentang judi dan mabuk-mabukan. Jawab Muhammad, katakanlah dosa pada keduanya lebih besar daripada manfaat yang ada pada keduanya. Bertahap, baru turun ayat
Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Udah nggak ada lagi tawar-menawar, haram mutlak gitu. Tahapan. Jadi nggak terjadi yang namanya trauma syariah. Kita kalau hari ini anak kecil udah dipaksa hafal Quran, udah disuruh sholat, tapi imannya nggak diinstal dulu, nggak dikenalin dulu Allah. Dipaksa sholat tapi nggak dikenalin kepada siapa kita bersujud saat kita sholat. Nah ini bahaya, sehingga anak kecil ini akan memotret bahwa syariat itu, ibadah itu sesuatu yang membebani. Hafal Quran itu beban, sesuatu yang menyulitkan segala macam. Namanya beban, kalau ada kesempatan akan diletakkan kan begitu. Tapi kalau iman dulu, iman yang menjadi penggerak, iman yang menjadi motivasi, iman yang menjadi dorongan dari dalam diri, iman sebelum Quran. Sehingga semakin bertambah ilmu Al-Quran, semakin mudah mengamalkannya. Itulah generasi sahabat Nabi yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kami belajar iman sebelum Quran, makin kami belajar Quran, makin nambah iman kami, makin takut sama Allah. Bacaan yang Al-Quran yang paling baik adalah yang ketika engkau mendengarkannya, engkau tahu ia takut sama Allah. Itu juga yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga berkata, kami adalah generasi yang sulit menghafal Quran, namun kami mudah mengamalkannya. Kelak akan datang masa generasi yang mudah menghafal Quran tapi sulit mengamalkannya. Inilah kita hari ini. Dulu sahabat Nabi enggak semuanya hafal Quran, bahkan kebanyakan mereka memang mendengarkan Quran gitu. Quran itu kayak playlist. Kan sahabat-sahabat yang ahli Quran itu kan diantaranya Abdullah bin Mas'ud kan, ada dan yang lain-lain ya, ada banyak yang ahli qiraatnya ya, membaca Al-Quran, menghadiahkan bacaan Al-Quran. Ada Usaid bin Hudayr radhiyallahu an dan lain sebagainya. Para sahabat Nabi yang lain mendengarkan mereka. Sami'na wa ata'na. Mereka tajawub dengan Al-Quran, ta'ajub dengan Quran. Iman mereka bertambah, hati mereka makin lembut dan mereka mudah mengamalkan Quran. Walaupun tidak semuanya mereka hafal Quran. Misalnya Khalid bin Walid ahli perang iya, ahli militer iya, tapi kalau jadi imam bacaannya itu lagi, enggak banyak. Tapi ayat yang sedikit dihafal itu benar-benar berkualitas, benar-benar ditadabburi, benar-benar dipahami gitu. Iman sebelum Quran. Segala sesuatu itu ada urutannya. Nah, generasi kita hari ini jangankan ilmu agama, Quran, iman aja nih masih PR kita. Makanya nih PR buat kita nih para orang tua ya. Anak-anak kita selagi kecil bekali mereka dengan ilmu agama, kenali mereka Allah, ajarkan mereka mengenal Rabbnya ya, lewat alam ini, lewat Asmaul Husna ya. Dialog-dialog iman itu ada banyak itu. Supaya tidak muncul generasi-generasi yang krisis keimanan seperti kasus yang ditanyakan tadi. Kok berprestasi secara duniawi tapi kenapa bermasalah dalam diri, kenapa stres, kenapa frustasi, kenapa sampai mengakhiri hidup dengan cara tragis gitu. Apa enggak tahu bunuh diri itu dosa besar gitu. Nah, la haula wala quwata illa billah. Ini PR kita ini. Perbaikan itu dimulai dari keluarga, dimulai dari diri sendiri sebenarnya. Barakallahu fikum teman-teman, saya kembalikan lagi ke panitia.